Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dari kelompok 6 Statistika Penelitian dengan saya, Sispi Sauliani Ramadhani, dan rekan saya Agnia. Dan saya Epul. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi statistika mengenai uji C kuadrat atau C-square. Materi yang akan kami bahas meliputi pengertian uji C kuadrat, tujuan dan fungsi, jenis-jenis, rumus, langkah pengerjaan, hingga contoh soal beserta penyelesaiannya. Sebelum masuk ke contoh soal, pertama kami akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari uji C kuadrat. Uji C kuadrat atau C-square adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk menganalisis data berbentuk kategori atau frekuensi. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antar variabel kategori atau apakah data yang diperoleh sesuai dengan harapan tertentu. Contohnya, data kategori misalnya jenis kelamin, pilihan jurusan, pilihan produk, dan tingkat kepuasan. Uji C kuadrat pertama kali diperkenalkan oleh ahli statistik yang bernama Carl Pearson. Oleh karena itu, metode ini juga sering disebut sebagai Pearson C-square test. Metode ini juga banyak nih digunakan dalam penelitian soal ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan. Selanjutnya kami akan menjelaskan apa sih tujuan dari C kuadrat ini. Nah, tujuan utama uji C kuadrat adalah yang pertama, mengetahui hubungan antara variabel. Yang kedua, menguji kesesuaian data dengan teori, yang serta membantu penelitian dalam mengambil keputusan berdasarkan data-data. Selain memiliki tujuan, uji C kuadrat juga memiliki beberapa fungsi. Fungsinya antara lain 1. Menguji hubungan dua variabel kategori, 2. Menguji distribusi data, dan yang ketiga, membantu analisis data penelitian. Contohnya adalah hubungan jenis kelamin dengan pilihan jurusan, hubungan tingkat pendidikan dengan pekerjaan, atau korelasi atau hubungan kebiasaan belajar dengan hasil ujian. Nah, uji C kuadrat memiliki beberapa jenis. Jenis yang pertama adalah uji kesesuaian atau goodness of fit gitu. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data hasil pengamatan itu sesuai dengan teori atau harapan. Jenis kedua adalah uji independensi. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel kategori. Dan jenis ketiga adalah uji homogenitas. Uji ini digunakan nih untuk mengetahui apakah beberapa kelompok memiliki distribusi yang sama atau tidak. Nah, karakteristik dari uji C kuadrat yaitu yang pertama, data berbentuk kategori, dan yang kedua, data berupa frekuensi. Ketiga, termasuk statistika non-parametrik. Serta yang keempat dan terakhir, tidak memerlukan distribusi normal. Dalam penggunaannya, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut antara lain yaitu 1. Data berbentuk kategori, 2. Data berupa jumlah atau frekuensi, 3. Observasi bersifat independen, dan yang keempat, frekuensi harapan tidak terlalu kecil. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hasil pengujian dapat menjadi kurang akurat. Nah, di sini ada rumusnya buat uji C kuadrat. Rumusnya itu X pangkat 2 sama dengan sigma dalam kurung O dikurang E pangkat 2 per E. Nah, keterangannya itu O adalah data observasi atau data nyata, E adalah data harapan, sedangkan simbol sigma berarti jumlah seluruh perhitungan. Langkah-langkah pengerjaan uji C kuadrat adalah 1. Menentukan hipotesis, 2. Membuat tabel observasi dan harapan, 3. Menghitung nilai C kuadrat, 4. Menentukan derajat kebebasan, 5. Membandingkan C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel, dan yang ke-6 menarik kesimpulan.
Selanjutnya kami akan memberikan contoh soal agar lebih mudah dipahami. Sebuah survei dilakukan terhadap 40 mahasiswa mengenai minuman favorit mereka. Data harapannya itu yang pertama teh sebanyak 10 orang, kopi sebanyak 15 orang, dan jus sebanyak 15 orang. Namun hasil survei menunjukkan teh sebanyak 8 orang, kopi sebanyak 20 orang, dan jus sebanyak 12 orang. Pertanyaannya adalah, apakah terdapat perbedaan signifikan antara data harapan dan hasil survei? Oke, langkah pertama adalah menentukan hipotesis. H0-nya tidak ada perbedaan antara data harapan dan data observasi, dan H1-nya ada perbedaan antara data harapan dan data observasi. Kemudian kita buat nih tabel observasi dan harapan. Misal nih, ada tabel berisi kolom minuman, observasi, dan juga harapan. Pada baris T, observasinya sebanyak 8, harapannya sebanyak 10. Pada minuman kopi, observasinya sebanyak 20 dan harapannya sebanyak 15. Pada minuman jus, observasinya sebanyak 12 dan harapannya sebesar 15. Kemudian dilakukan perhitungan uji Ci kuadrat. Yang pertama untuk T dalam kurung 8 dikurang 10 pangkat 2 per 10. Yang kedua ada untuk kopi dalam kurung 20 dikurang 15 pangkat 2 per 15. Dan yang ketiga untuk jus 12 dikurang 15 pangkat 2 per 15. Nah, jadi untuk penjumlahannya itu X pangkat 2 sama dengan 0,4 dari hasil T, terus ditambah 1,67 dari kopi, ditambah 0,6 dari jus. Dijumlahkan ditambahkan semua sama dengan 2,67. Setelah itu ditentukan derajat kebebasan menggunakan rumus DF sama dengan K dikurangi 1. Kemudian karena terdapat 3 kategori, maka DF sama dengan 3 dikurangi 1 menjadi 2. Karena nilai Ci kuadrat hitung lebih kecil dari nilai Ci kuadrat tabel, yakni 2,67 lebih kecil dari 5,99, maka H0 diterima. Artinya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan nih antara data harapan dan hasil survei. Dari materi yang telah dipresentasikan, dapat disimpulkan bahwa uji Ci kuadrat digunakan untuk data kategori dan berfungsi untuk menguji hubungan maupun kesesuaian data. Oke, uji ini termasuk statistik non-parametrik dan banyak digunakan dalam berbagai penelitian. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan dosen pengampu. Semoga materi yang kami sampaikan dapat membantu teman-teman semua untuk memahami uji Ci kuadrat dengan lebih baik. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu. Bye-bye.
Thank